Seorang hamba tidak akan bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabatku yang budiman, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami bisa bertemu kembali dengan ikhwan-ikhwan, sahabat-sahabatku. Semoga pertemuan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang bersih dari berbagai noda-noda dosa dan kesalahan. Sahabat-sahabatku yang budiman, seorang hamba tidak akan bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila jiwanya belum ditempa dalam makom taubat. Maka dengan itu kami membawakan tema pada malam ini dengan pentingnya kita masuk ke makom tobat. Salat, puasa, zikir, dan seluruh ibadah yang ditetapkan Allah atasnya tidak akan bisa berfungsi dengan baik apabila kita tidak melalui pintu taubat. Apa yang namakan taubat? Taubat itu ruju'u ila Allah, yaitu kembali kepada Allah. Jadi yang dimaksud taubat itu kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Karena seluruh manusia memiliki potensi untuk berbuat kesalahan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoin at-tawabun. Setiap anak bani Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang kembali kepada Allah. Maksud daripada hadis ini adalah bertaubat. Jadi taubat itu adalah bentuk usaha jiwa atau ruhani atau batiniah kita agar tetap berdiri pada jalan Allah. Sehingga ketika ia melenceng dari jalan tersebut, maka ia kembali lagi kepada rel kebenaran yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang budiman, makom tobat mesti dilalui sebagai sarana perbaikan diri dan pembersihan jiwa. Usaha taubat bukanlah kegiatan tahunan, melainkan rutinitas harian seseorang yang telah ditetapkan memiliki kekurangan dan kesalahan. Esensi taubat pertama adalah al-i'tiraf, yakni pengakuan jujur dan tulus hati di hadapan Allah atas segala kezaliman, kemaksiatan, kesalahan yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri. Dengan pengakuan objektif tersebut, ada harapan akan bimbingan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat seseorang duduk merenungi kekurangan diri dan melakukan taubat adalah saat yang sangat mahal dan berharga dalam kehidupannya.
waktu di mana seseorang merasa hina, berlumur dosa, mengakui kesalahan di hadapan Allah merupakan momentum yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa yang diselimuti kondisi tersebut akan senantiasa ada dalam bimbingan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang budiman, Rasulullah SAW memberikan informasi kepada umatnya bahwa waktu yang berbahaya bagi seseorang adalah di saat ia sedang merasakan sombong. Ia merasakan ujub atau bangga diri, merasakan hebat dan pintar. Jiwanya tidak merasa butuh akan ampunan Allah. Nah, kondisi tersebut menyebabkan bimbingan dan rahmat Allah terputus kepadanya. Maka dengan melakukan taubat, dengan diiringi esensi iktirafnya, pengakuannya, kejujurannya, ia akan menaikkan atau dia akan naik pada makom selanjutnya berupa seluruh rangkaian ibadah. Seluruh rangkaian ibadah hakikatnya jalan menuju Allah dan ridhonya. Salat, puasa, membaca Quran, berzikir, berbuat kebaikan adalah jalan-jalan menuju kepada Allah. Begitu banyak jalan menuju kepadanya, tapi pintu gerbangnya adalah satu, yakni taubat kepadanya. Sahabat-sahabatku yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan menyebut nama-nama Tuhan, lalu ia melaksanakan sholat. Akan bahagia orang yang selalu membersihkan dirinya lewat bertaubat. Sholat, puasa, zikir, dan seluruh rangkaian ibadahnya yang dilakukan akan menjadi efektif karena terlebih dahulu memasuki makom taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat akan bermakna atau berfungsi dan menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Salatnya akan menyambungkan kepada Allah sejak takbir hingga salam. Efek positif sesudahnya pun masih mewarnai sepak terjang dalam kehidupannya, karena sholatnya didahului oleh makom tobat. Sholatnya akan mampu memproteksi diri dari perbuatan fahsya dan munkar. Sholatnya tidak akan bermakna apabila jiwa kita merasa hebat, tidak butuh akan ampunan Allah, merasa suci atau bersih di hadapannya. Makom tobat menjadi penting sebagai pintu gerbang jalan-jalan menuju kepada Allah. Karena seluruh rangkaian ibadah tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak melewati makom tobat tersebut. Jadi intinya dalam pertemuan hari ini, bahwa seseorang hamba yang ingin betul masuk kepada makom ibadah atau posisi ibadah yang sebetul-betulnya ibadah, pengabdian kepada Allah, harus memperhatikan atau harus masuk pada jalur satu yang bernilai, yaitu makom tobat. Mungkin dari saya dicukupan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi dan menjadi pegangan untuk juga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup, wabillahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.